Cara soal salah satu solusinya membangun biopori. Ini nggak cocok Pak di Samarinda, biopori. Itu hanya cocok di daerah Jawa. Saya ini kuliah bertahun-tahun soal banjir, jadi nggak semua bisa diterapkan di Indonesia. Jadi nggak boleh hanya sekedar ngutip di Google lalu bicara soal biopori. Anda tanya semua ahli di seluruh sektor penanganan banjir, biopori itu nggak cocok. Mau bangun menyalahkan gagasan dan ide dari kawan-kawan semua karena idenya semua luar biasa. Kalau kita sinergikan menjadi potensi dan kekuatan luar biasa. Jadi nggak perlu saling menyalahkan, santai aja. Sampaikan saja program kita sampai saya. Makanya di awal saya mengatakan membangun Samarinda bebas banjir tidak diperlukan Superman karena memang nggak ada Superman. Yang ada itu super team. Siapa super team? Semua yang ada di sini yang sedang berbicara, semua elemen yang ada, stakeholder yang ada, itu yang disebut dengan super team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Samarinda, selamat siang dimanapun warganet berada. Saya di sini Agung Pratama yang akan memandu untuk acara yang pastinya akan menarik sekali, begitu. Jadi ada satu acara yang digagas oleh Kaltim Post Group dengan tema Meraba Muara Banjir Samarinda. Nah, di sini akan menghadirkan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Samarinda untuk periode mendatang. Saya akan langsung kenalkan kepada Anda semua. Yang pertama ada Bapak Andi Harun. Selamat datang Bapak Andi Harun, apakah sudah standby? Semoga sudah ya. Dan selanjutnya juga ada Bapak Sarwono, kemudian juga ada Bapak Erwin Izarudin. Nah, ini juga nanti akan dilengkapi oleh Bapak Nil Makinudin, selaku pengamat lingkungan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Dan nantinya diskusi ini akan dipandu langsung oleh Bapak Ahmad Ridwan, selaku Direktur Samarinda Televisi. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin membuka diskusi kita pada siang hari ini dengan sebuah kutipan dari penulis Amerika yang juga seorang pakar kepemimpinan, John C. Maxwell. Dia bilang, "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." Artinya pemimpin, kata dia, adalah orang yang mengetahui jalan. Kemudian dia melewati jalan itu dan menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Nah, di Samarinda hari ini, bahkan sejak berpuluh tahun lalu, kita punya satu problem yang tidak ketahuan sampai sekarang jalan keluarnya. Untuk itu, diskusi kita pada siang hari ini, kita berharap kita bisa mendengarkan jalan keluar yang akan ditawarkan oleh para calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Masing-masing narasumber akan menyampaikan perspektif tentang persoalan banjir dan bagaimana solusinya. Nah, ini kesempatan pertama saya akan berikan kepada Pak Sarwono, waktunya 5 menit. Yang pertama kami perlu sampaikan, Zairin Sarwono yang mengambil tagline sebagai visi yaitu menuju Samarinda Bangkit. Saya tidak uraikan semua. Satu di antara 5 misinya, yaitu poin yang terpenting adalah penataan lingkungan dan pengendalian banjir, serta penataan lingkungan yang bisa terasa ramah oleh masyarakat. Terkait dengan banjir yang pertama kami perlu sampaikan, kondisi kompleksitas ini harus kita urai dan kita sikapi bersama. Peran serta seluruh masyarakat, peran serta seluruh kalangan. Pertama saya perlu sampaikan, faktornya ini terdiri dari hulu, tengah, dan hilir. Kita bicara dulu dari hulunya, yaitu Waduk Benang yang dibangun tahun 1978, yang saat itu kapasitas daya tampungnya 1,5 juta meter kubik air. Tapi sekarang fungsinya hanya menampung sekitar 600.000 meter kubik air. Kemudian
selanjutnya di tengah ada Sungai Karangmumus, daerah aliran Sungai Karangmumus yang juga menjadi wilayah Sungai Mahakam. Panjangnya 34,7 km dengan beberapa anak sungai. Kedalamannya 5 km. Sekarang sedimentasi sudah luar biasa, fungsi daya tampungnya sangat terbatas. Berikutnya, kita ketahui dengan kondisi titik banjir yang ada di Samarinda itu sekarang ada 37 titik banjir. Sementara Waduk Benanga, Sungai Karangmumus, dan Sungai Mahakam bukan satu-satunya kondisi yang ada, tetapi banyak sekali mempengaruhi. Di antaranya kita tercatat di sini tambang di Samarinda itu ada 71% couplingnya, ada 68 konsesi, 63-nya IUP, satu kontrak kerja, dan 4 PKP 2B, dan paling luas adalah PKP 2B. Ini juga memberikan sumbangsi besar dalam kondisi yang terjadi saat ini. Ini sama sekali kita tidak berpresiden yang tidak baik kepada siapapun, tetapi sekali lagi, ayo kita lakukan langkah bersama. Nah, sementara dari kondisi yang ada, Waduk Benanga itu mendapatkan aliran air ketika curah hujan tinggi itu 185 meter kubik per jam. Kapasitas yang terbatas membuat daya tampung tidak bisa berfungsi seperti semula. Walaupun fungsi awalnya adalah untuk irigasi, tapi tidak bisa dipungkiri, in real kita bahwa juga berfungsi salah satu untuk pengendalian banjir. Oleh karena itu kami berpikir bahwa untuk penanggulangan banjir ini perlu keseriusan bersama, karena ini masalah terpadu. Bahkan air yang ada di Samarinda pun juga dampak dari air yang ada di kabupaten tetangga kita. Airnya juga bersumber salah satunya dari sana. Selanjutnya, ketegasan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, ketegasan dari siapapun yang memimpin Samarinda. Kebijakan yang tepat, ketegasan yang dilakukan, anggaran yang memadai, program yang tepat, dan keterlibatan seluruh kalangan, termasuk kesadaran masyarakat yang harus disampaikan secara lugas. Karena sekian panjang, sekitar 34,7 km Sungai Karangmumus, sedimentasinya tinggi, belum lagi pemukiman yang cukup banyak yang sampai sekarang belum teratasi, belum lagi backwater yang terjadi ketika pasang laut naik sampai ke Mahakam, kemudian daya tampung tidak mencukupi, sementara curah hujan cukup tinggi. Ada yang mengatakan ini seperti peristiwa tahunan. Kita tidak boleh hanya mengatakan ini kondisi alam, tetapi setidaknya kita harus berbuat apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mentransformasikan ide, gagasan, program, dan masyarakat juga bisa memahami, masyarakat kita libatkan sebesar-besarnya bahwa kami Zairin Sarwono menegaskan kita tidak perlu saling menyalahkan, tetapi kita mencari jalan keluar. Karena dari rekan penyelenggara mengatakan kita tidak bisa bicara ke belakang tapi ke depan. Di sini Waktunya juga tinggal ada setengah menit Pak Sarwono. pakar dan ahlinya, Bang Nil Makinudin yang punya gagasan luar biasa, dan rekan-rekan saya pikir juga punya gagasan yang luar biasa, tapi ini mengawali langkah dan ide kami bahwa penanggulangan ke depan tidak bisa hanya dengan satu sisi saja, tapi secara keseluruhan. Tapi ditentukan dari ketegasan, ketepatan, kebijakan, dan program dari siapa yang memimpin Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya, oke, Bang Andi. Wah, di jalan ini. Luar biasa. Terima Masih kasih. di jalan, Bos. Terima kasih Bang Andi sudah bergabung meskipun di jalan. Oke, Bang Andi, kita minta perspektifnya Bang Andi ini tentang persoalan banjir di Samarinda dan bagaimana solusinya menurut pandangan Bang Andi. Kita beri waktu 5 menit ya Bang Andi ya, sama seperti narasumber sebelumnya. Silakan Bang Andi Harun. Ya, terima kasih undangan diskusi hari ini. Persoalan banjir di Samarinda itu kita lihat dalam perspektif histori ya, bahwa banjir memang berlangsung di Samarinda dalam sudah berlangsung beberapa lama, dan jika kita lihat dari aspek kepentingan masyarakat, maka seperti yang dikatakan tadi oleh Awan bahwa ini memang
segera harus mendapat respon yang konkret dari para stakeholder. Karena terbatasnya waktu, saya ingin mempersingkat materi ini dengan mengatakan begini. Karakteristik banjir di Samarinda itu pertama bersumber dari curah hujan yang tinggi, kemudian limpasan air Mahakam masuk ke dalam sistem Karamumus kita, dan pada bulan-bulan tertentu, seperti pada banjir Mei ini, itu sekaligus bersamaan. Banjir diakibatkan oleh karena curah hujan, juga sekaligus karena limpasan air Mahakam ke Karamumus. Saya ingin mengatakan begini kepada semua pendengar, bahwa keadaan morfologi, keadaan topografi Samarinda itu terutama di bagian hilir adalah wilayah yang sangat rendah. Sementara kota Samarinda yang kurang lebih dikelilingi oleh semua yang terdiri dari 10 kecamatan, dikelilingi oleh bagian hulu yang berbentuk kontur bukit. Sehingga pada saat hujan curah tinggi, maka seluruh air yang berasal dari hulu itu bisa masuk ke dalam Samarinda bagian hilir, terutama di daerah kota. Dan pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Mei ini, maka sekaligus secara bersamaan luapan air Mahakam dalam kondisi pasang masuk ke dalam sistem Karamumus, sehingga bertemu pada waktu yang bersamaan mengakibatkan Samarinda tergenang seperti yang kita saksikan pada bulan Januari, bulan Maret, dan terutama puncaknya di bulan Mei baru-baru saja yang kita saksikan bersama. Oleh sebab itu, saya juga perlu sampaikan bahwa keadaan morfologi kita di Samarinda itu, khususnya pada daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan genangan banjir, awal mulanya, terutama pada sekitar daerah Das Karangmumus, itu sekitar 80% selama ini merupakan daerah rawa dan dataran rendah. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa karena bergesernya tata guna lahan mengakibatkan daerah yang tadinya sebenarnya menjadi peruntukannya untuk daerah resapan banjir, maka sekarang hari ini kita saksikan menjadi daerah pemukiman dan daerah komersil. Lebih dari itu, Awan dan para pendengar, konsep dasar penanganan banjir yang harus kita kedepankan adalah, pertama, di sisi sektor hulu. Apa konsep dasarnya? Konsep dasarnya adalah bagaimana mencegah kemungkinan banyaknya air yang masuk ke dalam daerah hilir. Tentu yang harus kita perbaiki adalah mempertangguh daerah tangkapan air di daerah sekitar Das Karamumus. Perlu diketahui, kita Samarinda di bagian utara hanya bersandar penuh pada bendungan Lempake. Saya perlu sampaikan kepada para pendengar, dalam keadaan normal bendungan Lempake itu bisa berfungsi menjadi pengendali atau penampung air dalam kapasitas 4,7 juta kubik. Tapi hari ini karena sedimentasi terjadi itu hingga terjadi pada volume antara 1,2 sampai 1,8 juta, mempengaruhi susutnya, berkurangnya volume penampungan di bendungan Lempake. Padahal dalam keadaan normal, kita bahkan butuh 2 atau 3 bendungan sekapasitas Lempake. Sehingga saya ingin kembali tadi bahwa konsep penanganan banjir untuk daerah dari sisi sektor hulu, itu kita harus melakukan pencegahan curah hujan atau limpasan air yang masuk ke daerah hilir. Waktunya setengah menit lagi Bang Andi ya. Waktunya setengah menit lagi. Kemudian pengendalian banjir dari sektor tengah, yakni bagaimana melakukan revitalisasi drainase, kemudian pengendalian sampah,
Dan yang terakhir adalah konsep pengendalian banjir dari sektor Karamumus bagian hilir, yakni bagaimana kemudian ke depan mencegah limpasan air Mahakam yang begitu besar masuk ke dalam Karamumus. Jalan keluarnya adalah kita harus membangun pintu air di bagian Karamumus. Itu sebabnya pengendalian banjir di Kota Samarinda ada satu kata kunci, yakni sinergi membangun Samarinda tangguh banjir. Saya kira itu pemantik diskusi kita pada siang hari ini, Wan. Nanti kita Baik. elaborasi dalam diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih Bang Andi. Oke, saya langsung untuk menghemat waktu ke Bang Erwin Izarudin. Waktunya sama, 5 menit Bang Erwin. Semoga tidak ada gangguan lagi. Silakan Bang Erwin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mengenai banjir di Samarinda memang jadi penyakit tahunan ya. Yang pertama yang perlu menurut analisa kita sendiri hanya 2, hulu dan hilir. Yang pertama bagaimana cara mengembalikan air ke hulu, dalam arti ke sungainya. Nah, dalam hal ini drainase di Samarinda itu sangatlah buruk. Yang pertama, kapasitasnya tidak memadai karena kecilnya parit-parit. Yang kedua, banyaknya sampah di drainase, apalagi kapasitas sudah kurang. Belum lagi ada proyek tumpang tindih, di situ juga ada kabel, di situ juga ada PLN, ada tiang-tiang listrik, dan itu harus istilahnya kalau urat nadi itu sudah banyak kolesterolnya itu di drainase kita, dan itu harus dibesarkan. Dan yang kedua, bagaimana mengalirnya harus ada penampungan. Contohnya di daerah aliran sungai yang terbesar itu Karangmumus. Karangmumus itu sekitar 316 km persegi. Kemudian di alir 321 km itu sistem di Karangmumus yang harus dibangun. Kemudian sistem di Karangasem kecil. Daerah aliran sungai Karangasem kecil itu luasnya 16,9 km persegi. Itu juga kita harus benahin, kita lebarin dengan adanya sedimen. Kemudian ada Karangasem besar dengan luas total 58 km sebagai penampungan dan menyalurkan air yang dari dalam kota. Itu kita akan juga bikin daerah sub aliran sungai yang mungkin sekitar 10 atau 15. Kemudian kita bicara lagi mengenai sistem Lobakung. Lobakung juga aliran sungainya harus diperluas. Di sana ada luasnya sekitar 58 km persegi dan terdiri dari 10 sub daerah aliran sungai. Jadi yang pertama, bagaimana kita memperbesar daerah aliran sungai menjadi lancar dengan drainase yang mencukupin. Dan itu yang menjadi fokus utama. Dan saya harap 2-3 tahun ke depan semua keroyokan untuk mementingkan bagaimana penanganan banjir. Jadi dalam hal ini fokus proyek ya kita fokuskan hanya untuk mengembangkan drainase, memperbesar kalau bisa 1 meter sampai 2 meter. Parit semua dikembangkan, merapikan semua trotoar yang ada, dipercantik semua aliran sungainya. Habis itu yang kedua, kesadaran masyarakat, disiplin, aturan semua harus diterapkan. Bagaimana caranya membuang sampah, kita bikin di pinggir jalan seperti di luar, ada tong sampah yang jelas semua, dan itu perlu. Karena gimana pun kita perbaikin semua aliran drainase, kalau tidak ada disiplin terhadap sampah, ya akhirnya yaitu tadi kolesterol. Kalau dalam urat nadi kita bagaimana darah masuk ke jantung, kalau kolesterolnya banyak, bagaimana caranya mengembangkan urat nadi kita bisa lebar, itu antara lain drainase. Jadi bagaimana air kita balikin lagi ke yang seharusnya ada di tempat air. Dan yang kedua untuk jangka pendek, kita bisa membangun sumur-sumur kecil di dalam parit. Sehingga seperti yang di Surabaya, di tengah parit yang mungkin parit sekitar diameter 1 meter, kita bikin sumur yang diameter 30. Nanti air pada saat berlebih di parit, dia akan masuk ke sumur buatan itu. Kita bikin aja berapa ratus di tiap tempat. Nah dari situ di sumur kita bikin filter, airnya bisa kita pakai pada saat musim kering untuk menyiram tanaman. Itu untuk solusi jangka pendek. Selain tadi. Yang kedua, masyarakat bisa bikin sumur endapan di depan rumah dengan diameter mungkin 20 cm, 10 cm, sampah-sampah yang organik yang bisa hancur, kita masukkan ke sana sebagai tempat pembuangan sampah dan nanti hasilnya akan menjadi kompos dan bisa dipakai untuk sebagai pupuk.
Itu yang jangka pendek kedua. Selain jangka panjang yang tentunya kita harapkan drainase itu kita perbaikin semua. Aliran-aliran istilahnya kalau urat nadi itu kita minum, kita olahraga, obat kolesterol minum biar lancar semua nadi ke jantung. Semua air akan kita alurkan ke daerah aliran sungai tadi yang terdiri dari Karangmumus yang 321 km persegi, ada Karangasem, ada Lobakung, semua. Jadi aliran yang arah ke sana semua kita keroyokan. Dan yang kedua yang lebih penting itu hanya analisa-analisa kita yang mungkin saya sendiri analisa dan tim yang jauh lebih bagus penanganannya kalau memang kita berikan ke konsultan. Konsultan mana? Konsultan yang sudah terbukti bisa mengatasi banjir yang mungkin bukan dalam negeri saja, kita undang konsultan luar, gimana caranya ini banjir bisa teratasi dengan baik, dengan mungkin biaya yang tinggi, terus terang ya kita awasin semua. Nah karena kayak di Jepang, di Belanda, semua itu dulu negara banjir, sekarang tidak. Ya, kenapa tidak? Ya kan, kasihkan saja ke ahlinya. Mungkin analisa begini, mungkin ahlinya jauh lebih tepat analisa dia gitu lah. Mungkin begitu, Mas Awan, bisa didengar. Ya, baik, terima kasih. Masih ada waktu? Setengah menit, Bang Erwin, silakan. Oh, setengah menit ya. Jadi yang tadi yang intinya yang harus kita perbaikin adalah yang di sektor hilir dan hulu. Bagaimana mengalirkan air itu kembali ke sungai. Dengan tadi daerah aliran sungai yang ada di berbagai tempat itu kita persiapkan, kita kerok lagi. Kemudian yang terpenting lagi adalah drainasenya yang benar-benar harus matang dan bagus kita buat. Yang ketiga, kesadaran masyarakat perlu terus-terusan kita bangun agar disiplin untuk membuang sampah. Dengan tadi jangka pendek tadi mungkin sampah bisa kita buatin tempat sampah di depan rumah, kita bikinin sumur buatan. Dan yang kedua tadi untuk mengatasi dalam waktu setahun bagaimana caranya air itu mengalir di parit-parit yang diameter 1 sampai 2 meter kita bikinin sumur buatan. Ya, sumur buatan. Jadi air yang melimpah akan masuk ke sumur waktunya buatan. Habis, Bang Erwin. Oke, siap, Bos. Oke, kita lanjutkan mungkin nanti gitu aja, dalam Bang Awan, diskusi ya. Siap, ya, siap. siap. Makasih banyak, makasih banyak. Siap, terima kasih. Ya, tadi kita sudah mendengarkan 3 sudut pandang dari masing-masing narasumber kita yang merupakan bakal calon wali kota maupun bakal calon wakil wali kota Samarinda. Dan siang ini kita juga sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu. Tampaknya tadi ada Bung Irwan ya masuk ya. Bung Irwan ini anggota DPR RI, Dapil Kaltim, Komisi 5. Ini surprise ini. Beliau mau menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini. Nanti beliau akan kita minta juga untuk bicara. Tapi sebelumnya saya minta pandangan dulu dari Pak Nil Makinuddin. Mungkin Bapak tadi cukup menyimak ya apa yang disampaikan oleh 3 narasumber sebelumnya. Ya, mungkin Pak Nil bisa mengelaborasi bagaimana tanggapan Pak Nil terhadap masing-masing konsep yang disampaikan oleh 3 narasumber sebelumnya. Dan sudut pandang Pak Nil sendiri mengenai bagaimana sebetulnya mungkin cara yang pas untuk mengatasi banjir di Samarinda. Karena seperti yang disampaikan tadi, sebab banjir di Samarinda ini kan ada bermacam-macam. Jadi ada persoalan di hulu, di tengah, dan di hilir. Kemudian belum lagi kita bicara soal bagaimana masyarakat kita kepeduliannya terhadap kebersihan dan sebagainya. Mungkin langsung saja Pak Nil menyampaikan pandangannya. Silakan Pak Nil, 5 menit ya. Oke, terima kasih Mas Awan. Bisa didengar suara saya ya? Jelas Pak Nil, jelas. Oke, terima kasih Mas Awan dan para pendengar sekalian. Ini saya senang bisa ketemu langsung dengan calon pemimpin Samarinda. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Samarinda ini karakter alamiahnya, dia itu mayoritas dataran rendah dan rawa. Dan yang kedua, kita ini di posisi berada pada ekosistem tropical rainforest. Ekosistem hujan tropis yang tentunya curah hujannya sangat tinggi, terutama di akhir dan awal tahun serta di bulan Mei dan Juni ya, umumnya itu dari tahun ke tahun cukup tinggi. Jadi itu terus yang kedua, kalau kita bicara banjir Samarinda, kita ngelihatnya harus dengan skala bentang alam, skala daerah aliran sungai, skala catchment area atau DAS ya. Jadi
Nah, kalau bicara itu, kita lihat juga sebetulnya kita harus juga bekerjasama dengan kabupaten tetangga dan juga dengan provinsi karena ini lintas kabupaten atau lintas kota. Nah, yang lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa banjir ini perlu leadership dan manajerial yang kuat dan berani serta tidak punya utang sejarah dengan tim suksesnya. Ya, karena kalau itu masih ada, nanti bahasa Perancisnya itu ada ewuh pekewuh, dan ini yang akan membuat upaya secara sistematis, terstruktur dan efektif tidak akan terjadi. Ya, leadership memberi teladan, keberanian melakukan penegakan hukum terhadap berbagai tindakan malpraktek dan ilegal terkait penggunaan dan konversi lahan yang sudah diatur dalam tata ruang. Ini yang diperlukan, ya. Terus yang kedua, menurut saya juga penting untuk kita kembali ke visi misi awal kota ini dibangun, yaitu kota jasa, perdagangan, dan juga wisata, termasuk dalamnya ada bisa jadi wisata religi, ya. Nah, ini yang kota ini bukan kota tambang, karena kalau ditambang dia akan jadi seperti sekarang ini, ongkosnya mahal dan selalu ada korban jiwa, ya. Ini korban jiwa beberapa kali kebanjiran maupun dari tambang itu lebih dari 20 orang. Jadi ini seharusnya ada declaring state of emergency, ya, jadi kondisi darurat. Karena KLB itu untuk demam berdarah itu kan 2-3 orang udah KLB, ya. Ini seharusnya udah KLB, sehingga penanganan banjir Samarinda oleh pemimpin baru nanti itu suasananya, sense-nya itu harus sense of emergency, sense of crisis. Nah, kalau sense of crisis itu juga dia harus in charge dan dia harus hadir, ya, dalam konteks untuk upaya-upaya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang lain yang ingin saya sampaikan juga, ini juga ada politik anggaran, ya, politik anggaran, karena banjir itu prosesnya juga multi years, maka solusinya juga multi years. Ini diperlukan seni dan manajemen yang tidak mudah. Yang kedua, wali kota terpilih nanti setahu saya tidak akan 5 tahun, efektifnya kurang 5 tahun, ya, sehingga muncul pertanyaan dari saya, sebetulnya apa sih target realistis menjabat yang kurang dari 5 tahun itu terkait banjir ini, ya. Yang kedua, bagaimana menyiasati keterbatasan anggaran. Kita tahu di era COVID ini hampir 40-50% anggaran di refocusing, reallocating, bahasa lainnya dipotong lah gitu, ya. Nah, tentu anggaran-anggaran terkait lingkungan biasanya dalam politik anggaran itu nggak terlalu prioritas, ya, termasuk banjir ini. Nah, bagaimana Anda nanti bekerja mencapai target selama Anda menjabat 5 tahun atau kurang ke depan dalam kondisi anggaran yang terbatas sekali. Nah, yang terakhir, bagaimana nanti menumbuh kembangkan, memperkuat social capital, ya, social capital di masyarakat. Masyarakat kita ini sebetulnya orang Samarinda ini sabar, cerdas dan adaptif, ya. Sehingga itu bagaimana dimobilisasi kekuatannya, sehingga misalkan ada program-program untuk, kalau kita lihat rumah orang tua bahari itu kan rumah panggung, misalkan seperti itu. Nah, itu aturan itu ditegakkan, misalnya kalau dia mau bangun di daerah yang menurut kajian ilmiah itu daerah itu merah, nggak boleh ada pembangunan, maka itu harus dilarang. Tapi untuk di daerah yang rawa yang sudah ada keterlanjuran, maka arah bangunannya misalkan bisa juga secara teknologi menggunakan teknologi rumah panggung dan sebagainya. Ini sebagai pemantik saja. Nah, yang menarik juga bagaimana gedung-gedung pemerintah, swasta, dan nanti diikuti oleh masyarakat ada teknologi pemanenan air hujan. Ini teknologinya sangat sederhana sekali dan ini akan sangat membantu sekali untuk menekan, mengurangi jumlah atau volume air yang masuk ke parit maupun ke sungai. Saya kira itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka saja, Mas Awan. Baik, terima kasih banyak Pak Nil. Tadi saya sudah sampaikan hadir juga di forum kita hari ini ada Bung Irwan, anggota DPR RI Dapil Kaltim Komisi 5. Bung Irwan bisa menyapa kita semua yang hadir di sini? Halo, Bung Irwan. Halo ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Oke, Bung Irwan, ini terima kasih banyak sudah hadir di webinar kita pada siang hari ini.
Sebelumnya saya infokan dulu ke teman-teman pemirsa sekalian, warganet, bahwa kita sudah undang semua bakal calon wali kota Samarinda, tapi beberapa berhalangan hadir seperti Pak Barkati, ada kegiatan yang sudah dijadwalkan protokol dan tidak bisa kita geser. Kemudian Bung Anca Parawansa Asoniwora juga berhalangan hadir karena beliau menjadi saksi dalam pernikahan salah satu relawan. Jadi sudah semua kita undang, tapi next kalau kita ada waktu dan kesempatan mungkin kita akan gelar dengan yang lebih lengkap personilnya. Oke, Bung Irwan, salah satu kendala kadang-kadang yang menjadi alasan dan mungkin membuat frustrasi, kalau Anda melihat kaos saya ini adalah sebuah ungkapan frustrasi pemerintah kota Samarinda karena berpuluh-puluh tahun tidak mampu mengatasi persoalan banjir. Dan salah satunya biasanya yang menjadi alasan adalah persoalan keterbatasan anggaran. Nah, Bung Irwan ini kan duduk di Komisi 5 DPR RI. Kira-kira apa yang bisa dibantu ini Bang buat pemimpin kita ke depan? Silakan Bung Irwan. Ya, terima kasih Awan Ilyas, Kaltim. Ini luar biasa acara ini laris betul. Saya mau masuk nggak bisa dari tadi nih. Terbatas pesertanya full. Ya, sesuai dengan baju host. Saya tahu host ini lahir di Samarinda, jadi pertanyaan itu nggak relevan lagi. Saya pikir. Kemudian yang saya hormati guru saya, mentor saya, Ustadz Nil Makenidin. Yang saya hormati senior Bang Andi Harun, sehat selalu Bang Sarwono, Ustadz Sarwono, serta sahabat saya Bang Erwin Ijarudin, serta seluruh peserta seminar diskusi virtual terkait banjir Samarinda. Jadi langsung aja bahwa sejak dilantik ya terkait Samarinda ini saya juga punya perhatian yang khusus karena saya pikir Samarinda tentu menjadi hal yang sangat strategis, apalagi adanya IKN. Terlepas dari IKN pun Samarinda adalah ibu kota provinsi Kaltim, sehingga saya melihat permasalahan banjir Samarinda itu cukup harus diselesaikan secara komprehensif. Makanya sudah tepat provinsi ya Pak Gubernur mengajukan sebagai program strategis nasional ya. Dan alhamdulillah kita juga terus support sehingga dukungan anggaran APBN ya bisa signifikan dalam penyelesaian masalah das Karangmumusnya. Jadi bicara dasnya memang sudah tepat sekali pemerintah provinsi ambil alih. Tetapi bicara untuk drainase dan lain-lainnya saya pikir pemerintah Kota Samarinda tetap harus terdepan tangani ini. Nah, bicara kontribusi DPR RI mungkin sedikit saya izin ini Mbak Dinda Awan untuk share ada data ya. Kalau disebutkan aja ini kurang abdol. Ya. Silakan, admin monitor ya. Apalagi pesertanya banyak mahasiswa ini kan. Nah, ini. Ya. Ya. Jadi bisa dilihat ya. Bisa dilihat? Awan? Ya. Terbaca nggak? Gelap. Admin. Terbaca kah? Tadi muncul, ini hilang lagi. Hilang timbul ini. Oh. Kayak penanganan banjir juga hilang timbul. Saya coba PDF. Siapa tahu kalau PDF lebih mantap. Ini oke. Oke. Ini oke ya? Muncul. Ya. Udah oke ya? Ya. Silakan. Ya. Jadi gini, bicara kontribusi DPR RI sebenarnya kita lebih bicara program strategis nasional sehingga gelondongannya juga besar. Tetapi tahun ini kita juga alokasikan Dinda Awan untuk banjir Samarinda. Kita juga bantu untuk pembuatan master plan drainase kota utama Kota Samarinda 2,5 M. Kemudian penguatan tebing Sungai Karangmumus Kota Samarinda juga ada 16 M, 16,8. Kemudian kita bantu juga pemerintah Kota Samarinda untuk UKL UPL Embung Sempaja Kota Samarinda. Serta ada lanjutan pembangunan embung serbaguna Sempaja Kota Samarinda 17,9 M, serta pengurukan sedimen Waduk Benanga Kota Samarinda 26 M.
Nah, itu yang terkait untuk tahun ini. Tapi saya melihat itu tidak cukup, sehingga di awal tahun kemarin saya bawa ya satu rombongan Komisi 5 beserta pimpinan ya pertama kalinya ke Samarinda ya, Komisi 5 DPR RI ini, itu sebagai bentuk keseriusan saya juga untuk bantu pemerintah menyelesaikan masalah banjir Samarinda. Namun memang sangat disayangkan sampai sekarang belum ada satupun ya permohonan proposal dari pemerintah Kota Samarinda untuk melanjuti pertemuan itu, walaupun sekedar minta pompa dan lain-lainnya. Kemudian tadi juga barusan saya dihubungi Kepala Balai untuk minta beberapa data terkait review Master Plan Pengendalian Banjir Kota Samarinda. Karena udah lama ya, tahun 2004 itu Master Pengendalian Banjirnya. Nah, ini kalau lihat ini ada yang penampakan merah pada peta ini, itu existing. Ya, baik pemukiman, ya, pembangunan perumahan dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada perubahan kondisi ya, mungkin okupasi atau okupasi lahan, ataupun kemudian ada pertambahan pemukiman baru, perumahan dan lain-lainnya, ya, ini yang di warna biru. Sehingga memang harus direview Master Plan Pengendalian Banjirnya ini, dan saya tanya progresnya sudah sampai mana, mungkin seminggu ke depan sudah presentasi konsultannya untuk Master Plan tahun pengendalian banjir untuk tahun 2020 nih, udah selesai. Nah, skema banjirnya mungkin bisa dilihat di sini, saya lihat setelah saya pelajari ada rencana 3 pembangunan utama ya, walaupun sudah ada existing juga di Benanga. Slide-nya mungkin diturunkan ya, Bung Irwan. Slide-nya mungkin perlu diturunkan. Ini saya diturunkan. Ini tadi masih yang soal anggaran ini. Oh gitu, ini udah saya turunkan. Oh, oke, mungkin tempat saya aja kali ya. Oke, lanjut. Wah, itu perlu diupdate itu punya host. Nanti kita ganti itu laptopnya ya. Nah, jadi ini ada 3 ya di pembangunan tanggul atau bendungan di Sungai Muang sama Sungai Benanga serta di Sungai Sempaja. Di samping itu juga kelihatan di sini beberapa anak sungai utama sebenarnya ya. Kebetulan saya juga latar belakangnya mainannya ini nih, peta sistem informasi geografis. Nah, ini sedikit sekilas saya jelaskan bahwa dari review Master Plan Pengendalian Banjir Kota Samarinda ini sebenarnya sudah ada rencana pengendalian baik segmen hulu maupun sampai ke hilir. Ini ada saya lihat ya, segmen hulunya memperbanyak retensi di kawasan hulu, revitalisasi waduk Lempake, kemudian naturalisasi sungai kawasan Bayur sampai dengan bendungan Lempake. Nah, kemudian untuk segmen Desa Muang ada nih naturalisasi aliran sungai, kemudian pembangunan tanggul tanah. Ini bagus sekali nih ya, kalau bicara di hulu memang kita bagusnya jangan beton, apalagi ya dicor, apalagi digusur pohon-pohonnya. Marah nanti Pak Misman, seperti yang kejadian itu. Kita udah tegur ya, kalau perlu jangan lagi dikasih kerjaan itu kontraktor tidak paham. Setengah menit Bang Irwan. Ya, oke, ini semua selesai. Kemudian segmen Bengkuring, ini ada pengenalan sistem polder juga, tanggul dan turap, nanti saya bisa share ini. Kemudian segmen Bumi Sempaja, Gria Mukti, ada juga sistem polder dan pompa di situ. Kemudian ada revitalisasi rawa, turap dan tanggul. Nah, untuk segmen Penjahitan, Sempaja, Porpo, Pemuda, Gang Nibung, semuanya ada nih. Sudah ada rencana aksinya dari review Master Plan Pengendalian itu. Jadi sebenarnya sekarang bagaimana nih kita keroyokan ya, pemerintah kota, pemerintah provinsi termasuk anggota legislatif ya, kurangi beban APBD provinsi, APBD kota, ya kita hajar ya penggunaan APBN terkait penyelesaian masalah banjir Samarinda ini. Kalau kita kompak bersatu ya, siapapun pemimpin Kota Samarinda nanti tentu ada harapan baru, ada pemimpin baru, ya saya optimis lah bisa kita hajar banjir Samarinda ini. Mungkin itu ya, Awan. Terima kasih nih di sekalian. Terima kasih Bung Irwan. Ya. Ini kalau diksinya anak muda ini ngeri. Kita hajar banjir di Samarinda sama-sama gitu ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bung Irwan apa saja support yang diberikan oleh pusat, dan memang kalau dilihat dari angka-angkanya sebetulnya itu masih bisa lebih besar lagi ketika ada tindakan proaktif dari pemerintah kota mungkin untuk menyorong proposal atau proyek-proyek apa yang bisa dikerjakan untuk mengatasi persoalan banjir di Samarinda. Ada tadi yang disinggung oleh Pak Nil cukup menarik bahwa siapapun pemenang pilkada tahun ini itu hanya akan menjabat sampai kalau tidak salah 2024 ya. Ini cukup menarik karena artinya
segala yang dikerjakan itu betul-betul harus berdasarkan skala prioritas. Mungkin ada banyak step by step yang dikerjakan untuk penanggulangan banjir, tapi menentukan prioritas ini juga tidak mudah. Saya mungkin ke Bung Erwin dulu untuk yang sekarang. Kira-kira seandainya ini, misalnya Bung Erwin terpilih, dalam waktu yang singkat itu, apa yang harus dikerjakan duluan, Bung Erwin? Bung Erwin monitor? Oke. Ya, silakan Bung Erwin. Mungkin dalam waktu 2-3 tahun ya persiapan anggaran yang memang difokuskan untuk penanganan drainase. Semua, karena memang drainase di Kota Samarinda sangat parah sekali ya. Dalam arti kolesterolnya sudah tingkat tinggi itu, Bang Awan. Belum sampah, belum lagi tidak menyambungnya antar drainase itu, parit-paritnya. Setelah itu baru ke daerah aliran sungai. Jadi bagaimana caranya air itu bisa balik lagi dengan jangka pendek tadi seperti saya bilang di parit mungkin drainasenya kita tambahin bikin sumur-sumur buatan yang mana air kalau melimpah di parit itu akan masuk ke sumur itu gitu loh. Nah, setelah musim kering airnya bisa kita pakai untuk semprot tanaman. Jadi dia akan masuk bikin parit-parit jangka pendek dan itu harus dianggarkan difokuskan semua untuk Ya, artinya perapian drainase tadi. Penanganan di hilir menurut Bang Erwin cukup prioritas ya? Cukup prioritas. Nanti di hulunya baru kita persiapkan yang daerah aliran sungai. Habis itu istilahnya kalau kita di perpipaan itu TT-nya antar join daerah aliran sungai itu diperbaiki lagi biar tidak mampet ke sungainya. Kalau kita di oil and gas ya. Jadi lancar semua gitu loh. Sampai ke sungai kita balikin. Dengan jangka pendek tadi beberapa yang harus kita jalankan. Mungkin dalam periode berikut ini ya tidak signifikan berubah, paling tidak 30-40% bisa berkurang. Tapi at least kita harus optimis. Tidak ada yang membuat kita pesimis. Mungkin ya dari zaman dulu enggak. Semua fokus bagaimana caranya banjir tidak ada. Itu dulu kita tanamkan di otak kita bagaimana caranya kita mengembangkan Samarinda ini tidak ada banjir lagi. Entah nanti turunnya dalam waktu satu periode itu 40%, 50%, tapi terus-terusan. Karena bagaimanapun kalau banjir ekonomi tidak jalan, masyarakat akan susah, semua tidak bisa berpikir. Jadi buat apa kita mikirin yang lain, ekonomi segala akan naik segala macam. Kalau banjir investor pun tidak akan mau masuk. Percaya saya. Apa yang mau kita banggakan kalau investor tidak masuk, lahan pekerjaan tidak ada, orang begitu banjir semua di rumah menderita. Jangankan satu pinggang, satu dada air masuk, satu kaki aja udah capeknya setengah mati. Menderitanya masyarakat. Belum lagi faktor lain ya imaterial ya, masalah orang-orang tua yang kena banjir, jantung yang sebelumnya jantungnya mungkin 50% sakit, tambah sakit aja itu kalau udah kena banjir. Jadi insya Allah ekonomi akan berkembang kalau kota itu tidak ada lagi banjir. Oke. Jadi persoalan fokus di hanya kan, itu. Persoalan di hilir ini kan begini, Bung Erwin. Kita ambil contoh misalnya proyek Semani ya, itu nggak kelar-kelar ya karena ada hal-hal yang menjadi penghalang. Misalnya kita sebut saja masalah sosial. Nah, gimana dalam waktu yang singkat itu Bung Erwin mengatasi persoalan sosial di Samarinda? Siap nggak untuk bahasanya mungkin ya mengutip Bung Irwan tadi, kita hajar orang-orang yang menghalangi proyek-proyek penanggulangan banjir di Samarinda. Contohnya mungkin relokasi penduduk atau segala macam. Ya. Begini, kalau kita mau merelokasi penduduk, jangan penduduk dikasih ganti rugi, kasih ganti untung, pasti mau pindah. Kalau berpikiran kita semua ganti rugi, banyak calo dipotong-potong itu biaya relokasi, ya susah. Jadi hindarin semua sekarang udah kita berubah total lah 180 derajat bagaimana mental kita sebagai pejabat benar-benar mementingkan rakyat, bukan sekarang tidak, semua baik dalam arti ya kita benar-benar fokus. Kalau memang ganti rugi kasih, kalau yang Karangmumus mau dipindahin kasih gratis rumah, bikin rumah susun yang gratis. Oh tidak ada aturannya katanya, bisa kita buat dengan bekerja sama dengan swasta. Apa yang saya bilang, kita bikin kawasan Karangmumus itu tempat kuliner yang seperti di Clarke Quay Singapura, seperti di Harbourfront di Australia. Di situ akan banyak swasta yang bikin kuliner swasta. Nah swasta lah yang bikin rumah susun, kasih gratis. Insya Allah masyarakat mau.
Bukan masalah kita harus orang disuruh pindah tapi jauh, belum lagi bayar sewa, tidak ada yang mau. Tapi kalau Pemda sepakat dengan subsidi silang, kita kasih semua gratis di daerah diameter mungkin tidak jauh dari tempat di situ, sekitar 2 km. Nah, kita kutip itu swasta semua sewa selama di pinggir sungai itu kita bikinin tempat selama 5 tahun, 10 tahun tidak ada biaya sewa. Insya Allah uang sewa itu yang kita suruh bangunkan swasta. Masyarakat akan tinggal di Sungai tinggal di rumah susun dengan gratis. Siapa yang tidak mau gratis? Coba kita lihat pemukiman mereka, kasihan. Nah, kalau kita pikirannya mau ganti rugi, ya susah, ganti untung. Ya memang katanya nanti Pemda rugi, enggak, subsidi silang. Harus kita bantu masyarakat. Insya Allah mau semua. Kita bikin itu daerah aliran Sungai Karangbungus menjadi bagus sebagai penampungan tempat air. Kita istilahnya naturalisasi lagi itu Sungai Karangbungus, entah normalisasi lah, bahasa entah naturalisasi lah. Saya setuju dengan Bang Iwan. Kita hajar dalam arti positif. Maksud kita di sini. Saya yakin maksud Bang Iwan juga positif. Bagaimana caranya masyarakat banyak bisa terbantu. Itu banjir menyiksa sekali, Bang. Cuma karena masyarakat tadi kata Bang Nel itu, masyarakat Samarinda itu bagus, sosialnya tinggi. Begitu ada bencana semua keroyokan. Kemarin itu bencana, bayangkan sampai nasi pun basi saking banyaknya. Oke. Kita lanjut ke narasumber lain, Bung Erwin. Saya geser ke Pak Sarwono. Pak Sarwono monitor. Pak Sarwono. Oke, ya. Ya, apa prioritasnya kira-kira Pak Sarwono dalam waktu yang tidak normal dalam tanda kutip? Kalau biasanya kita menjabat 5 tahun di awal, ini hanya sekitar 3 tahun sekian. Silakan. Baik, Bang Awan dan rekan-rekan sekalian yang luar biasa. Masalah banjirnya adalah masalah kompleks dan semakin luas. Sehingga menyelesaikannya bukan diperlukan Superman, tapi super team. Kita ingin bangun super team, semua terlibat, siapapun mereka. Pertama langkah yang kita lakukan, begitu memimpin Samarinda, kita akan selalu mengundang seluruh stakeholder yang terkait, yang juga berkewajiban untuk menangani banjir Kota Samarinda. Kalau perlu selanjutnya ditindaklanjuti dengan langsung turun ke lapangan, melihat langsung, bayangkan 37 titik banjir di Samarinda, mulai faktor hulu, tengah, dan hilir. Kemudian langkah-langkah ini juga dipengaruhi dengan kebijakan politik, turunannya adalah kebijakan anggaran, kebijakan lingkungan, sampai kebijakan tentang masalah sosial dan actionnya di lapangan. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang. Kita bisa punya hitung-hitungan, misalnya tentang faktor hulu. Tadi beberapa rekan-rekan juga sudah menyampaikan. Bang Irwan, terima kasih support dari pusat, semoga terus bisa meningkat. Kebijakan Pak Gubernur juga sudah luar biasa menjadikan banjir ini sebagai program prioritas nasional untuk Samarinda tentunya. Tapi kebijakan anggaran saja tidak cukup, perencanaan saja tidak cukup. Saya pernah belajar di bangku kuliah tentang hitungan-hitungan membuat drainase, berapa panjang drainase, berapa kapasitasnya, menghitung curah hujan agar tidak terjadi genangan. Tapi hitungan itu menjadi rusak karena suplai air dari hulu itu berbanding terbalik dari kapasitas daya tampung drainase yang ada. Tadi kita sudah berbicara sedikit tentang Waduk Benanga yang kapasitasnya jutaan meter kubik, ternyata sekarang tidak sampai 1 juta. Kemudian daerah aliran Sungai Karangbungus yang panjangnya 34,7 km, yang sedimennya juga sudah luar biasa, belum lagi pemukiman. Ditambah lagi drainase, mohon maaf, yang kurang baik atau drainase yang buruk. Kita lihat di Samarinda itu ada 52 km panjang jalan status jalan negara, kemudian 74 jalan status jalan provinsi, dan 107 km itu jalan status jalan kota Samarinda. Dengan sebagian kondisi drainasenya sangat tidak baik. Drainase yang sedimentasinya tinggi, belum sampah yang menumpuk, belum lagi beberapa drainase di titik sentral yang ditutup oleh semen. Entah siapa yang menutup ini. Sehingga mempersulit untuk menormalisasinya. Ini diperlukan keterlibatan keseluruhan. Tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan pemerintah dengan kebijakan anggaran, terbukti tahun 2011 sampai tahun 2013, 600 miliar lebih digelontorkan, tapi belum tuntas juga. Masalahnya kompleks. Tadi disampaikan kalau daerah hulunya, tadi Bang Nel sudah menyinggung,
daerah tangkapan yang ada di hulu ini lepas begitu saja. PKP 2B mendominasi. IUP saja sampai 62 IUP. Oke, kita tidak menghambat proses ekonomi itu, tetapi kewajiban untuk membuat folder, kewajiban untuk membuat tangkapan air ini dibebankan kepada siapa? Kepada pemerintah. Kalau pemerintah melakukan dengan beban anggaran yang begitu besar, dengan kewajiban membuat daerah tangkapan air, membuat folder, tidak cukup anggaran itu, tidak cukup. Kami sudah pernah menghitung, itu tidak cukup. Lalu bagaimana peran swasta? Mereka membangun aktivitas ekonomi, tapi juga ada peran sertanya, sehingga perlu duduk bersama ini, bukan saling menyalahkan, tapi ayo apa peran kita? Kemampuan pemerintah dari daerah, provinsi, kota, provinsi sampai pusat, kemampuannya berapa? Lalu berapa yang diperlukan untuk kondisi lapangan yang ada? Sehingga semuanya bisa kita selesaikan, termasuk penanggulangan banjir di segmen Karangmumus. Untuk relokasinya, kita perlu duduk bersama. Pemimpin bukan hanya merancang di atas meja, tapi duduk, kalau perlu duduk sama-sama, kita bahas, duduk bareng dengan masyarakat di tepi Sungai Karangmumus. Tapi faktor banjir sekarang bisa merendah meluas, bukan hanya faktor Benangan dan Karangmumus. Buktinya yang tidak terkait langsung sudah melebar, sekarang sampai di 5 kecamatan. Misalnya Palaran. Palaran tidak berkaitan langsung dengan Benangan dan Karangmumus, tapi sebagian juga banjir. Sungai Kunjam tidak langsung terkait, tapi juga banjir. Nah, ini ada faktor tentang drainase. Walaupun ada kebijakan dan usulan tentang pembangunan biopori, dan itu sudah pernah saya usulkan nama. Kita rame-rame buat biopori, setiap rumah wajib punya biopori. Daerah resapan untuk menangkap air sehingga tidak banyak langsung mengalir ke drainase atau parit. Kalau perlu dibuat yang besar, yang raksasa, dan setiap rumah punya. Dan setiap pengembang kalau diwajibkan membangun biopori di setiap drainase yang dia buat, maka di setiap perumahan tidak mengalir air itu langsung ke jalanan. Tidak langsung mengalir ke drainase kecil sampai ke anak sungai, ke sungai, dan kemudian apa yang terjadi? Beberapa perumahan justru tidak membangun folder sesuai dengan kapasitasnya. Sementara air yang dilepaskan dari perumahan itu mengalirnya bukan ke parit atau drainase, tapi ke jalanan. Sekali lagi, ini langkah kita bersama, dan langkah pertama yang harus kita lakukan, duduk bersama, lihat lingkungan langsung bersama, duduk langsung dengan masyarakat, lalu kita mengambil action bersama. Saya yakin dengan keterbukaan, tidak ada dusta di antara kita, kesungguhan, semuanya bisa kita lakukan bersama untuk kenyamanan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke Bang Andi Harun. Bang Andi Harun monitor. Bang Andi Harun. Ya, masih sama pertanyaannya, Bang. Apa yang bisa dimaksimalkan dalam waktu menjabat, seandainya Abang menjabat nanti yang hanya sekitar 3 tahun sekian, apa prioritas yang bisa dikerjakan untuk pengentasan banjir di Samarinda? Ya, pertama saya luruskan belum ada perubahan undang-undang terhadap lama masa jabatan. Jadi undang-undang belum berubah, masih menjabat. Artinya periode pemimpinan daerah se-Indonesia itu masih 5 tahun. Yang kedua, suaranya masuk ya? Masuk Bang, jelas. Kedua, penanganan banjir Samarinda sepakat tidak seindah diskusi kita hari ini karena kompleks masalahnya. Pertanyaannya untuk menjawab, merespon ungkapan-ungkapan yang selama ini termasuk yang di baju awan itu. Masalahnya selama ini kurang konsisten. Orang bicara banjir, anggaran APBD-nya nggak ada. Kemarin betul di provinsi itu ada 600 miliaran, tapi balik Pak, hanya 200 miliar yang bisa dimanfaatkan. Jadi kembali jadi silva. Kenapa? Karena sinergi tidak terbangun antara provinsi, Samarinda, dan pusat. Ingat, sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pengelolaan sungai, danau, dan rawa itu ada di pusat. Samarinda dengan APBD, kalau kita lihat APBD tahun 2020 itu 3,1 triliun, dengan COVID ini berkurang 50%, terjadi penurunan penerimaan pajak kurang lebih, dan penerimaan lainnya kurang lebih 900 miliar.
belum lagi untuk kepentingan belanja rutin, belanja pegawai, ya saya kira memang sangat rendah. Kuncinya adalah sinergi. Pusat, provinsi, dan Samarinda. Tapi sebelum bicara kita tentang skenario bagaimana sinergi finansialnya atau pembiayaannya, maka saya ingin sampaikan gini. Tadi banyak kawan-kawan calon pemimpin, calon wali kota, ya seperti misalnya Pak Sarwono tadi bicara soal salah satu solusinya membangun biopori. Ini nggak cocok Pak di Samarinda, biopori. Itu hanya cocok di daerah Jawa. Saya ini kuliah bertahun-tahun soal banjir, soal... Jadi nggak semua bisa diterapkan di Indonesia. Jadi nggak boleh hanya sekedar ngutip di Google, lalu bicara soal biopori. Anda tanya semua ahli di seluruh sektor penanganan banjir, biopori itu nggak cocok. Mau bangun sumur penanganan banjir di dalam parit. Ini konsepnya gimana? Bangun sumur di dalam parit. Biopori itu hanya cocok di daerah misalnya Jawa Barat. Karena keadaan topografi itu memang berbeda antara kita dengan Jawa. Jadi kita asal jangan comot di Google lalu kemudian pindah ke area publik seperti ini. Kita bicara dalam rangka mengedukasi publik. Yang paling penting sekarang adalah kita lihat masalahnya sekarang. Tadi Pak Irwan yang terhormat dari DPR RI sudah sangat bagus, ada bahan dari BWS, bahwa memang banjir kita itu ada 3 sumbernya. Pertama dari hulu. Tadi Pak Nil tadi aktivis kita yang sangat cerdas, sahabat kita yang sangat banyak memberi edukasi soal lingkungan, dia menjelaskan bahwa kondisi banjir di Samarinda karena keadaan Samarinda bagian hilir ini adalah datarannya rendah, keadaan topografinya, sehingga limpasan air dari daerah bukit, dari daerah hulu yang berkontur perbukitan, kemudian melimpas banyak ke dalam kota Samarinda atau di bagian hilir. Lalu kemudian ada penanganan dalam aspek di sektor hulu. Salah satu diantaranya adalah bagaimana mencegah limpasan air di dalam yang bersumber dari hulu masuk ke dalam kota. Tapi perlu diingat, penyebab limpasan air, termasuk penyebab kemudian overkapasitasnya bendungan Lempake, itu bukan hanya faktor tambang. Saya ingin menggarisbawahi secara umum. Akibat overkapasitasnya Lempake, yang notabene 80% kendali das Karamumus berada di Lempake, sekitar 194,5 km itu das Karamumus yang berjumlah total kurang lebih 390-an, sekitar 194,5 km itu dibawa kendali bawah kendali Lempake. Saya tadi mengatakan di awal bahwa dalam kapasitas normal bendungan Lempake sekitar 4,7 juta meter kubik. Sekarang dengan sedimentasi lumpur sekitar 1,2 sampai 1,8 juta kubik akibat aktivitas pengupasan lahan. Di antaranya tambang dan juga kontribusi terbesar yang ada dalam beberapa 1 tahun 2 tahun terakhir ini adalah akibat pembangunan Bandara Sungai Siring. Saya ingin sampaikan bahwa aktivitas pengupasan lahan karena Bandara Sungai Siring cukup besar kontribusinya di dalam menambah beban bendungan Lempake. Ya, jadi kalau ditanya apa solusi jangka pendeknya, pertama kita harus kruk sedimentasi yang terjadi di bendungan Lempake. Yang kedua, mau bicara soal kolam retensi atau bendungan pengendali, atau kita harus bangun bendungan pengendali seperti misalnya bendungan Lempake 2-3 biji dalam keadaan normal dibutuhkan, tentu biayanya sangat besar. Kalau hari ini kita mau bicara hanya sekedar nyenangin publik, ya kita bicara, kita bangun 2-3, apa yang kita tidak bisa. Enggak seenak itu bicara banjir, kita harus realistis, bos. Oleh sebab itu saya menawarkan solusi diantaranya adalah
pemanfaatan void ex tambang. Saya ingin sampaikan gini, kita di Samarinda itu punya 119 void ex tambang yang tidak aktif sejak tahun 2018. Mari kita coba bandingkan untuk Bendungan Lempake, dulu dikenal dengan Waduk Benanga, dalam keadaan normal itu kapasitasnya 4,7 seperti yang saya sampaikan tadi. Sekarang tinggal sekitar 1,3 juta. Setengah menit Bang Andi ya, setengah menit ya. Ya, setengah menit. Nah, untuk void medium itu bisa berkapasitas 7 sampai 8 juta kubik. Sekarang voidnya sudah ada, 119 void yang ada di Samarinda. Tinggal kita sedikit perbaiki tanggul, investasi pompa dan rumah pompanya. Itu jangka pendek. Kalau semua mau bangun baik APBN, APBD provinsi maupun APBD kota, entah sampai kapan bisa dibangun mimpi-mimpi itu. Kita ambil yang realistis sajalah. Oke, kita kendalikan tambang melalui penegakan aturan, tapi ex-void tambang yang tidak aktif kita manfaatkan untuk pengendali banjir, terutama di sektor Karamumus. Dan di semua kecamatan itu ada ex-void tambang. Itu yang pertama. Di sektor tengah adalah revitalisasi total drainase. Untuk sementara karena anggaran terbatas, mungkin tidak harus kita memperlebar. Jika anggaran cukup kita perlebar. Tapi jika tidak, maka drainase yang ada sekarang kita bersihkan lumpurnya, kita bersihkan sampahnya. Kemudian di sektor hilirnya kita bangun pintu air di Karamumus. Saya kira ini cara langkah yang sangat terukur, relatif waktunya juga terukur, kita bisa mengurangi dalam 1-2 tahun banjir di kota Samarinda ini dari dampaknya yang berbahaya bagi manusia, merugikan manusia, kira-kira 30 sampai 50% untuk tahun pertama, tahun kedua. Selebihnya kita akan segera kendalikan semaksimal mungkin. Saya ingin mengatakan, saya ingin mengunci begini. Saya ingin ngunci gini, Wan. Lagi-lagi kunci utamanya adalah di kepemimpinan. Kaidah usul fikih kita mengatakan tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Keberhasilan sebuah kepemimpinan tergantung dari kepemimpinan itu memberi maslahat kepada rakyatnya. Saya kira itu poinnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Andi. Ini sudah mulai panas ini. Tadi karena Bang Sarwono disebut-sebut, saya harus kasih kesempatan. Bang Sarwono tadi soal biopori, soal bagaimana comot-comot di Google dan sebagainya. Tapi tadi Bang Andi juga menyebutkan bahwa ternyata persoalan banjir di Samarinda tidak hanya melulu soal tambang, tapi ternyata ada kontribusi negatif dari pembangunan bandara Sungai Siring. Nanti bisa dikomentari juga itu. Tapi sebelumnya saya ke Bang Erwin dulu. Bang Erwin tadi tampaknya harus izin karena ada agenda yang lain. Bang Erwin monitor, Bang Erwin. Bang Erwin Izarudin. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Gimana Bang Erwin? Ya, untuk semua audiens hari ini, saya mohon maaf karena saya ada meeting lagi. Saya harusnya tadi jam 1 agenda di tempat lain. Jadi saya mohon maaf tidak bisa lanjut. Untuk semua juga mohon maaf buat Bang Awan, Kaltim Pos. Terima kasih atas acara ini. Semoga bermanfaat dan semua bisa dapat pelajaran atau masukan dari dialog kita pada siang ini. Terima kasih Bang Irwan Veko juga mau hadir ya dari anggota DPR RI yang terus membantu Kaltim, insya Allah. Begitu dulu Bang Awan. Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya sudah diluangkan Bang Erwin. Saya langsung ke Pak Sarwono. Silakan Pak Sarwono. Terima kasih Bang Awan. Terima kasih sahabat semua. Saya tidak pernah menyalahkan gagasan dan ide dari kawan-kawan semua, karena idenya semua luar biasa. Kalau kita sinergikan, menjadi potensi dan kekuatan luar biasa. Jadi nggak perlu saling menyalahkan, santai aja. Sampaikan saja program kita, sampai saya. Makanya di awal saya mengatakan, membangun Samarinda bebas banjir tidak diperlukan Superman, karena memang nggak ada Superman. Yang ada itu super team. Siapa super team? Semua yang ada di sini, yang sedang berbicara, semua elemen yang ada, stakeholder yang ada, itu yang disebut dengan super tim. Kalaupun nanti ada yang tidak terpilih, gagasan mereka juga bisa jadi diambil sebagai upaya menanggulangi banjir. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu bukan ide comot-comot Google, itu dipelajari di bangku kuliah, Bos. Bahkan tadi saya mengutip juga apa yang disampaikan Bang Min dan Bang Erwin. Itu yang disebut dengan sumur resapan. Sumur resapan itu berarti ya biopori namanya.
Tapi itu salah satu langkah yang menjadi peran serta masyarakat mengurangi aliran air langsung ke drainase utama, anak sungai, bahkan sampai ke sungai, karena diresap. Dan itu dibuat, tidak bisa alami. Dan nanti akan berfungsi sebagai sumur yang bisa diambil airnya ketika musim kemarau. Tetapi tadi kan saya sampaikan itu sebagian kecil. Yang besarnya apa? Tadi disebutkan ada pembangunan bandara, perumahan, tambang. Sekali lagi kita tidak mengesampingkan aktivitas ekonomi yang ada, karena aktivitas ekonomi yang ada yang terjadi dampaknya banjir sekarang ini adalah juga kebijakan dari pemerintah. Nah, kemudian para pelaku ekonomi juga merasakan manfaat ekonominya. Begitu ada musibah seperti saat ini, kita juga tentunya tidak berlepas tangan. Tapi sekali lagi tidak saling menyalahkan, melibatkan seluruh mereka. Ayo duduk bareng. Kalau ini dibiarkan, semuanya juga akan terhambat. Aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, aktivitas ekonomi, cara mencari nafkah dan sebagainya juga akan terhambat. Sehingga kita perlu melakukan bersama. Tapi ada kata kunci yang lebih penting di balik semua ini. Kita hanya bisa merencanakan, dan semua rencana ini saya acungi jempol 2. Semuanya luar biasa. Dan ini kalau disinergikan menjadi upaya penanggulangan banjir secara serius, baik kebijakan politik, anggaran, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tetapi ada yang juga yang terpenting nggak boleh diabaikan. Kita boleh punya ide, kita boleh punya gagasan. Ada pepatah mengatakan, bagai mengambil jarum di dalam tepung. Jarum didapat, tepung tak berserakan. Manusia memang pandai berhitung, tapi yang kuasa juga yang menentukan. Jangan lupa berdoa. Kita bisa punya gagasan, tapi kita jangan merasa pintar sendirian. Kalau yang kuasa ngasih hujan kita sebulanan, habis banjir terus ini. Jadi ini juga menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Perencanaan boleh, gagasan boleh. Tapi kita hanya manusia yang bisa punya rencana, dan pemimpin punya tanggung jawab besar untuk melakukan perencanaan. Dan jangan lupa, aja kita ingat kepada yang kuasa, agar kita tidak dilanda musibah. Kita ambil contoh lah. Jangankan banjir, disentil sedikit dengan corona, sedunia geger semuanya. Ketika banjir melanda, semuanya jadi heboh. Dan saya tidak setuju kalau kita saling menyalahkan, tapi ayo bergandeng tangan, masalah banjir, masalah kita bersama, karena Samarinda milik kita. Maka kami gunakan tagline menuju Samarinda bangkit, karena kita semua perlu kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke Bung Nil Makinudin dulu ya. Setelah tadi dari Pak Sarwono. Bung Nil monitor. Bung Nil. Bung Nil Makinudin monitor. Ya. Ini Bung Nil, mungkin saya harus kembali lagi ke awal karena memang kita harus sepakat dulu sebetulnya apa sebenarnya persoalan utama penyebab banjir di Samarinda. Tadi kita sudah bahas bahwa di situ ada Samarinda ini kan kebanyakan rawa, kemudian di situ kita gali untuk tambang, di situ juga kita gali untuk perumahan-perumahan rakyat gitu kan. Tapi nasi kan sudah menjadi bubur, Bung Nil. Artinya bagaimana cara mengatasi banjir Samarinda setelah semua yang salah-salah itu terjadi dan dilakukan. Artinya yang seharusnya tidak ditambang itu sudah ditambang, yang seharusnya bukan untuk rumah itu sudah dibangun rumah. So, solusinya bagaimana? Apakah harus ekstrim misalnya kita pindahkan semua yang tidak seharusnya itu ke tempat yang seharusnya, atau kita harus berdamai dengan kondisi itu dengan mencari jalan keluar yang lain? Ya secara teknis mungkin Bung Nil bisa menjelaskan kepada warganet sekalian. Silakan Bung Nil. Terima kasih Mas Awan. Saya kira udah banyak ya pembahasan ini ya terkait banjir ini. Kita tahu tidak cukup kalau hanya kita bekerja di sisi supply. Sisi supply itu hanya baiki drainase. Karena apa? Karena nanti kalau hulunya yaitu sisi vegetasinya nggak dijawab, sisi revitalisasi dasnya, catchment area nggak dikelola dengan baik, itu sedimentasi akan jalan terus dan akan makin banyak anggaran yang dikeluarkan ya. Itu baik tapi tidak cukup drainase. Penting tapi tidak cukup. Itu parsial. Nah, yang penting adalah bagaimana revitalisasi fungsi daerah sungai. Karena saya bilang di awal, prinsip dasar pengendalian banjir Samarinda ini harus berbasis bentang alam atau daerah aliran sungai. Yang mana kalau kita lihat daerah sungainya, Samarinda harus kerjasama dengan Kukar karena di hulu Benanga itu masuk Muara Badak dan sebagainya masuk wilayah Kukar. Ya, jadi itu yang
Yang kedua, kita perlu juga, kita kan tahu ya dari hukum alam yang sederhana, bahwa penyimpan air yang terbaik adalah vegetasi dan rawa. Ya. Nah, yang lain-lain buatan manusia itu bagus dikembangkan. Sebagai contoh, misalkan bangunan yang ada fasilitas pemanenan air hujan, ya. Itu contoh yang menurut saya karena curah hujan kita tinggi. Jadi kalau kita ada makin banyak bangunan yang memiliki fasilitas pemanenan air hujan, maka saya kira akan membantu itu. Tapi yang jelas harus komprehensif, berbasis bentang alam, dan ini harus ada kolaborasi. Dan tadi soal kewenangan, ini juga sekali lagi diperlukan leadership yang lincah. Kewenangan misalkan yang disebutkan Bang Andi Harun tadi, misalkan danau dan waduk dan sebagainya pusat, ini soal di mana sakunya saja, kantongnya di mana. Tapi intinya kalau pemimpinnya itu lincah, ya betul-betul hidupnya fokus untuk diamalkan untuk menyelesaikan masalah ini, saya kira akan selesai. Dan rakyat ini menunggu sebetulnya. Ini imamnya ini kalau nggak takbir ini, imamnya Samarinda ini, ke arah mana nih takbirnya menghadapnya ini, ya kan? Jadi itu yang ditunggu. Saya kira juga banyak dunia usaha yang gerah dan juga sudah nggak sabar ingin nunggu arahan. Nah, arahan ini perlu langkah. Nah, langkah itu perlu berbasis saintifik. Nah, di Samarinda ini banyak ahli. Kita nggak perlu, bukan nggak perlu ya. Ada banyak ahli di Samarinda ini. Yang coba wali kota ini, nanti yang terpilih itu atau Bang Andi atau Mas Sarwono atau Bang Erwin atau siapapun yang terpilih, itu secara berkala lah, ngajak kumpul-kumpul gitu. Kasih singkong goreng sama sambal atau sanggar atau apa. Kita ngobrol-ngobrol sambil evaluasi, sambil ada ide-ide apa gitu. Ini saya kira tradisi ilmiah yang harus dibangun, karena kalau tanpa ilmu, saya khawatir nanti target-targetnya hanya sifatnya menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan banjir. Ada anggaran terserap, tapi pertanyaannya apakah itu menyelesaikan persoalan? Belum tentu. Ya. Terus yang lain yang juga saya sampaikan adalah nggak akan mungkin cukup kalau hanya mengandalkan anggaran dari negara, terutama kota ya. Ini perlu juga menggerakkan, memobilisasi kekuatan yang ada di masyarakat dan di dunia usaha. Nah, ini juga diperlukan pemimpin yang cerdas dan inovasi. Ya. Itu terus yang lain dari itu adalah menurut saya penting juga untuk keberanian penegakan hukum. Misalkan kalau secara tata ruang itu memang nggak boleh untuk tambang, nggak boleh untuk perumahan, nggak boleh untuk konversi, ya harus berani mengambil tindakan hukum karena social order itu karena ada law enforcement. Nah, sehingga ini memberi kepastian ya, memberi kenyamanan masa depan Kota Samarinda. Nah, sehingga penekanan kepada pendekatan total football untuk pengelolaan banjir itu harus jelas. Pemimpin dalam hal ini adalah wali kotanya, itu jelas perannya apa, bagian tugasnya apa, dengan anggaran berapa, terus nanti juga swasta apa, ya, masyarakat apa. Kalau itu semua jelas, saya kira ini as a matter of time saja. Meski dalam waktu periode 5 tahun pertama belum sepenuhnya berhasil, tapi setidaknya bisa mengurangi dampak daripada banjir itu. Sebagai contoh, lama genangan dari 5 jam menjadi hanya 10 menit, misalkan. Tinggi genangan dari 1 meter atau 90 cm menjadi misalkan hanya 5 cm dan sebagainya. Ini target-target itu yang tadi saya tanyakan, yang realistis dalam masa jabatan 5 tahun ke depan itu apa sebetulnya dengan kondisi anggaran yang sangat terbatas ini dan bagaimana menyiasatinya ya. Saya kira ini perlu diskusi lebih jauh untuk menguji sebetulnya resep atau solusi yang mana sebetulnya yang andal ya, yang bisa dipakai untuk Samarinda. Saya kira itu Mas Awan. Oke, siap Pak Nil. Mungkin kita tunggu COVID selesai dulu ya, baru kita makan singkong bareng mungkin dengan para bakal calon ini. Ya, gimana Bung Andi? Pak, sedikit saya ingin ke respon tadi. Oke, 3 menit ya, 3 menit ya. 3 menit. Respon sedikit sahabat saya Sarwono. Calon wali kota nggak boleh terlalu sensitif, bos. Ini diskusi ilmiah. Kalau suatu hari kita butuh pengajian, sampean undang aja kita hadir dengarkan tausiah. Tapi karena hari ini adalah pengujian ilmiah terhadap konsep dasar kita, maka setiap pemimpin harus kita uji. Dan saya juga hari ini menyiapkan diri Pak Sarwono untuk uji saya, karena saya sebagai calon wali kota, saya harus mempertanggungjawabkan secara publik terhadap konsep saya, baik secara aspek teknis, ekonomis maupun legal. Sehingga
ya udah diskusi hari ini kita buat gembira-gembira aja. Kalaupun ada yang kita saling mendalami, udah jangan terlalu baper, Pak Sarwono. Kita diskusi banjir, udah banjir berat temanya, Bapak baper makin berat nanti. Salam harmoni, Bos. Itu aja, Mas Awan. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bung Irwan masih gabung ya? Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit saja terkait pembahasan kita pada sampai sejauh ini. Ada yang ingin ditambahkan mungkin, Bung Irwan? Boleh, boleh. Ya, Jadi 2 menit. ya, jadi ini kan belum masih pemanasan kan, belum debat calon kan ya. Pemanasan saya pikir sangat bagus ya. Jadi gini juga artinya jangan terlalu debat ilmiah kita. Karena penyusunan master plan itu sudah dilakukan. Nanti mungkin 1 minggu, 2 minggu ke depan akan ada uji publik. Silakan sampaikan semua di sana, pakar keilmuan terkait review master pengendalian banjir Samarinda ini. Nah, kalau saya sih melihat masalahnya banjir Samarinda ini ada pada leadership. Gitu. Jadi bagaimana ya acuan rencana tata ruang wilayah kota Samarinda ini kalah laju dengan existing perubahan penggunaan lahan. Nah, baru tuh masuk ke aliran permuka, aliran runoff, ya, baru masuk ke hitungan bahwa untuk Ki 50 tahun, ya, Samarinda itu ada batasannya misalnya 550 metrik kubik per detik. Nah, kemampuannya cuma segini, jadi kalau lebih dari 170 metrik kubik per detik pasti akan banjir. Itu udah ada hitungannya dalam master plan itu. Jadi maksud saya, kalau bicara mengenai kebijakan banjir Samarinda ke depan, bagaimana kemudian master plan ini nanti, pengendalian banjir ini kita masukkan dalam review rencana tata ruang wilayah kota Samarinda oleh pemimpin baru. Tapi dilaksanakan. Karena dalam Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 jelas kok ada tindak pidananya bagi wali kota yang mengizinkan perumahan dirawat, jelas pidana. Kan di situ leadership gitu, keteladanan kepemimpinan, ketegasan. Kalau kemudian ada rencana tata ruang, ya, kemudian ada master pengendalian banjir, tetapi tidak dilaksanakan, apa gunanya? Master pengendalian banjir Samarinda itu 2004 sudah ada. Kalau kemudian pelaksanaan master plan itu tuntas, ya, lebih cepat dibanding okupasi lahan, ya, existing penggunaan lahan di Samarinda pasti tuntas, signifikan, bisa menghambat banjir. Nah, sekarang kita tunggu uji publik master plan pengendalian banjir Samarinda 2020 ini, mungkin akan diundang semua dong pakar-pakar itu. Saya nanti minta kepala balai wilayah sungai, panggil semua pakar-pakar di Samarinda, kalau perlu panggil semua calon-calon wali kota Samarinda ini, masukkan semua pikiran di situ. Nah, tetapi harus konsisten, master plan itu harus dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah kota Samarinda untuk dilaksanakan. Nah, untuk menyelesaikan masalah banjir Samarinda tidak bisa pakai anggaran negara, nggak bisa CSR. Dari mana bisa CSR menyelesaikan banjir? CSR itu hanya partisipasi sosial perusahaan, nggak bisa selesaikan masalah banjir itu. Yang bisa menyelesaikan banjir itu ya uang rakyat yang dikelola oleh negara. Kita sudah sumbang banyak ke pusat, ya kita balikin. Makanya program prioritas nasional harus masuk untuk penyelesaian banjir Samarinda. Enak betul kita kok mau santun-santun. Jakarta semua itu disubsidi penanganan banjirnya. Oke, Bang. Dari hulu, tengah. Jangan emosi. Nah, ini saya kasih nih penekanan. Maksud saya jangan kita terjebak ilmiah-ilmiah. Ini masalah kita di leadership kok. Oke. Lebih laju penggunaan lahan daripada ya penanganan master plan pengendalian banjir itu. Makanya review master plan-nya kemudian masukkan dalam tata ruang, tegas laksanakan. Insya Allah, bismillah, tuntas banjir Samarinda. Ya, saya kira sepakat ya, Bung Irwan. Saya kira kita semua sepakat bahwa memang persoalan banjir di Samarinda ini memang soal leadership. Saya takutnya kita sudah punya master plan yang bagus nanti, kemudian anggarannya pun ada, tapi ternyata pemimpinnya ternyata pengikut Cak Lontong, bahwa seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan gitu. Saya takutnya seperti itu lagi kejadiannya. Oke, ini saya harus melibatkan
teman-teman warganet yang sudah membanjiri media online kita dengan beberapa pertanyaan. Admin sudah monitor ya. Kita akan tampilkan pertanyaan dari netizen yang mungkin akan dijawab nanti oleh para narasumber kita. Oke, bisa ditampilkan di monitor. Admin monitor. Kalau belum saya bacakan saja ya, saya bacakan bahwa ini ada pertanyaan dari akun @waferklik di Instagram. Pertanyaannya begini, Bung Andi Harun dan Bung Sarwono, hal realistis apa yang sudah dilakukan sebelum Anda menjadi wali kota? Ini mungkin kaitannya tetap dengan persoalan banjir. Hal apa yang sudah Anda lakukan sebelum Anda nantinya mungkin menjadi wali kota? Silakan mungkin dijawab siapa dulu? Pak Sarwono dulu, Pak Sarwono. Silakan Pak Sarwono. Silakan Bang Andi Harun dulu. Oh baik, Bang Andi Harun dulu. Monggo Bang Andi. Baik, karena pertanyaannya adalah hal realistis apa yang pernah dilakukan sebelum jadi wali kota, berarti yang sekarang. Ya, yang sudah dilakukan sekarang. Saya ingin sampaikan salah satu hal yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat tapi itu jujur ini bukan hanya ide saya, hanya semata, maksudnya bukan ide saya semata, tapi ini waktu itu lahir dari keinginan untuk menciptakan satu ide pemikiran untuk pengendalian banjir. Di antaranya adalah pembangunan folder air hitam. Ya, mulai saya kawal programnya sampai kita kawal anggarannya, itu dari provinsi, kemudian itu dulu Mas Awan itu kawasan yang sangat luar biasa kumuhnya, di samping agak Texas ya, orang rada-rada nggak masuk. Dulu dikenal sebagai tempat pembuangan mayat. Nah, kita kelola itu kemudian menjadi folder dan efektif sekali melakukan pengurangan secara signifikan banjir yang terjadi di Simpang 4, Awe Syahrani, Juanda, Kadri Unin, dan Pembangunan. Memang seperti tadi yang kita diskusikan panjang lebar bahwa keadaan topografi Samarinda rendah sehingga pembangunan bendungan, folder, kolam retensi adalah salah satu solusi di antara sekian banyak solusi yang harus kita pikirkan. Karena pertanyaannya fokus pada hal apa saja, saya ingin menunjuk salah satu di antaranya adalah pembangunan folder air hitam. Itu saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi, kita kawal anggarannya dari provinsi. Cuma saya yang terakhir ini sebagai salah satu tempat alternatif pemindahan PKL, Mas Awan, sehingga keindahannya agak berkurang. Mungkin suatu hari, insya Allah kalau kemudian saya ditakdirkan Allah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi wali kota, salah satu akan saya kembali lakukan adalah memperindah kembali potret folder air hitam yang sebenarnya kita bisa kembangkan menjadi kawasan wisata spot. Ya. Yang kedua, penataan Sungai Karamumus, relokasi yang dilaksanakan pada zaman Pak Ahmad Amin itu semuanya memakai anggaran dari APBD Provinsi. Tentu saya tidak sendiri, saya bersama pada saat itu Pak Herlan, Pak Ipo Mulisoni, Pak Agus Tantomo sekarang jadi Wakil Bupati Berau, dan semua anggota DPRD bersama pemerintah provinsi yang saat itu kita ingin lakukan penataan relokasi. Sehingga kawasan Karamumus kita di bagian ilir ini tertata baik. Cuma sayangnya itu memang berhenti sampai di situ. Ke depan kita lanjutkan dengan dua alternatif Pak Awang. Satu pertama adalah relokasi. Tapi nggak kayak dulu lagi. Dicatat, dipindahkan dulu baru rumahnya dibangunkan. Yang akan datang kalau memang masyarakat bersedia, maka kita bangun dulu rumahnya dengan fasilitas lengkap, ada jalannya, ada fasumnya, ada pasar, ada polseknya, ada tempat ibadahnya, ada PDAM-nya, ada sekolahnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bisa belajar dari pembangunan relokasi seperti di Karamumus dan di Pelita sekarang. Sehingga ke depan kita akan tingkatkan kualitas, supaya masyarakat sebelum bahkan diminta, mereka bersedia, karena dia udah lihat contohnya nih.
oh ini layak huni, fasilitas umumnya lengkap. Yang kedua, kita siapkan alternatif jika ada kemudian masyarakat di Bantara mengatakan saya lahir di sini, saya besar di sini, saya nggak mau pindah. Kalau gitu kita siapkan alternatif kedua, namanya reposisi. Reposisi itu apa? Tadinya dapurnya berada di atas sungai, kita robah menjadi teras. Jadi teras menjadi dapur, dapur jadi teras. Dalam konsep manajemen perumahan dikenal dengan istilah, kalau dihubungkan dengan desain perencanaan kota atau tata kota, planologi adalah house from water. Jadi rumah berhalamankan sungai. Kalau sekarang kan berbelakangkan sungai, sehingga kebiasaan lah kalau orang buang sampah di dapur dan lain sebagainya. Jadi ada dua alternatif. Pertama, relokasi, yang kedua reposisi. Nah, saya udah tunjukkan tadi contoh. Sekarang contoh yang terbaru, ini boleh dilihat sekarang di depan di sekitar Sempaja, kita lagi membuat bekerja kita mendorong pemerintah kota melalui tentu APBD Kota Samarinda. Kita perlebar parit dan itu sangat efektif. Kemarin benar-benar bebas dari banjir yang 22 Mei kemarin itu. Dan kita selain ingin membantu masyarakat di situ, sekaligus menjadi uji terhadap ide kita bahwa memang pari kita sebenarnya, kalaupun anggaran ke depan itu mengalami penurunan karena COVID, mengakibatkan berkurangnya penerimaan kita dari sektor dana perimbangan, maka kita bisa memanfaatkan parit yang ada sekarang, cukup kita bersihkan lumpurnya, kita bersihkan dari sampah, saya yakin waktunya habis, akan banyak mengurangi dampak banjir. Ini ada yang menarik dari yang disampaikan kawan-kawan di chat di Zoom group ini. Ya. Tadi Bung Andi menyebut soal relokasi atau reposisi di Karangmumus, tapi ada juga satu persoalan sebetulnya, yaitu Pasar Segiri. Kira-kira perlu tidak Pasar Segiri itu kita pindahkan? Karena selama ini Pasar Segiri kan menjadi semacam penghambat arus air, sehingga meluber kemana-mana. Tanggapan Bang Andi untuk itu gimana? Sebenarnya kalau kita lihat, Mas Awan, saya sebelum ini sudah melakukan jelajah Karangmumus. Saya sampai di kediamannya Bang Bisman di Muang, dan saya sudah melihat langsung Pasar Segiri itu. Ternyata memang Pasar Segiri itu yang menjadi bottleneck itu bukan di pasarnya, tapi di bagian belakangnya. Dan di bagian belakang yang langsung berhubung dengan sungai, ini kita pasti akan tata. Pasarnya apakah kita pindah atau tidak, tentu kita harus ajak rembuk warga pasar, karena pembangunan ke depan harus berwawasan manusiawi juga. Tapi bagian belakangnya saya kira tidak bisa lagi dihindari, karena memang di bagian belakang pasar itu, terutama di bibir sungai, itu yang harus dikendalikan bangunan yang ada di sekitar situ. Sekarang pun sebenarnya sedang berlangsung, Mas Awan. Ada anggaran provinsi sekitar 18 miliar pada tahun 2019 berlanjut hingga 2020 ini, itu yang kerjakan pihak TNI. Jadi ada penataan di sekitar teluk kita, di sekitar sungai Segiri, di sekitar Segiri, tapi kita ingin sampai menyentuh persis di belakang pasar sehingga tidak menjadi masalah di dalam soal aliran air. Ingat, kita ada beberapa bagian teluk di Karangmumus, satu di Gria Mukti, di Bengkuring, dan di Segiri. Ini bagian sungai yang berbentuk teluk yang memang tidak boleh ada penghambat aliran dari limpasan air hujan dari daerah hulu. Nah, salah satu sektor yang paling krusial adalah di bagian Segiri. Saya kira itu, Mas Awan. Ya, ke Bung Sarwono, apa yang sudah Bung Sarwono lakukan selama ini, sejauh ini, sebelum nantinya mungkin menjadi wakil wali kota? Silakan. Terima kasih Bang Awan, terima kasih atas kesempatannya. Sahabat rekan semua, senior kami. Karena yang ditanya adalah apa yang sudah pernah dilakukan sebelum jadi wali kota terkait dengan masalah banjir. Yang pertama, dari posisi legislasi.
saya tidak sendiri, saya bersama 45 anggota DPRD Samarinda. Jadi saya tidak memutuskan sendiri. Idenya saat itu adalah penanggulangan banjir tetap menjadi prioritas, alokasi anggarannya, tetapi karena tidak memadai, kita juga memohon berkoordinasi kepada wali kota saat itu agar mengajukan bantuan keuangan kepada provinsi, dan itu direspon baik oleh gubernur juga kawan-kawan di DPRD provinsi yang waktu itu masih 45 anggota DPRD provinsi, sekarang sudah 55. Jadi yang dilakukannya adalah kolektif. Yang pertama dengan membuat kebijakan, yaitu regulasi tentang tata ruang. Walaupun tata ruang saat itu belum sempurna, kita coba ingin perbaiki ke depan. Yang kedua terkait dengan kebijakan anggaran, sekali lagi karena tidak sanggupnya Samarinda menanggung dana sendiri untuk menanggulangi banjir, maka kita dengan ketulusan, dengan kesungguhan memohon kepada provinsi, lalu juga kepada pemerintah pusat. Pernah satu saat anggaran provinsi cukup besar untuk penanggulangan teknis banjirnya. Itu terjadi 2011 sampai 2013. 600 miliar itu mengapa kembali lagi terjadi silva? Karena penanganan sosialnya belum selesai. Penanganan sosialnya apa? Termasuk relokasi, masalah dampak sosialnya. Anggaran saat itu kami ajukan cukup besar karena sesuai dengan hitungan berdasarkan aturan tentang aturan ganti untung. Ganti, kalau tidak mau disebut ganti rugi, ganti sesuai aturan. Itu sudah kita sampaikan, tetapi saat itu dari usulan sekitar 20 miliar hanya dipenuhi sekitar 2 miliar. Sehingga tidak bisa tuntas penanganan sosialnya. Kita mau bangun rumah, apakah rumah susun di sekitar Karangmumus atau di tempat lain, tapi anggarannya tidak memadai. Sehingga anggaran sebesar itu penanggulangan banjir tidak bisa digunakan karena tidak mungkin menabrak kondisi masyarakat yang haknya belum digantikan. Tapi sekali lagi, saya tidak sendiri karena saya hanya salah satu dari sekian banyak anggota DPRD Samarinda, apalagi ada senior di DPRD provinsi. Tapi saya termasuk yang optimis lah dengan langkah-langkah yang dilakukan sekarang. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, kita juga tetap angkat topi lah, memberikan apresiasi karena siapapun mereka, wali kota dan gubernur sebelumnya sudah punya prestasi dan hasil kerja. Walaupun ada kekurangannya, justru kekurangannya itulah tugas kita bersama ke depan. Saya juga memberikan apresiasi dan optimis dengan langkah-langkah dan ketegasan Gubernur Kaltim saat ini. Ini perhatiannya luar biasa kepada penanggulangan banjir. Contohnya pengerukan Karangmumus. Itu kan diambil kebijakan cepat oleh Pak Gubernur bekerja sama dengan Korem karena harus cepat. Kalau menunggu hasil lelang, masalah di depan mata, membahasnya tahun depan itu terlalu panjang. Dan beliau juga melakukan terobosan sampai ke pemerintah pusat sehingga menyampaikan banjir ini adalah menjadi program prioritas nasional yang ada di Samarinda. Bang Irwan yang sekarang duduk di DPR RI, saya juga beri apresiasi dan perjuangan Anda kita tunggu untuk perjuangan di Samarinda. Jadi sekali lagi yang kami lakukan terbatas saat di legislasi, tetapi ada juga sisi lain di luar legislasi, yaitu duduk langsung di masyarakat. Jadi bukan sekedar mengisi pengajian, tetapi menongkrong ngopi bareng di luar waktu-waktu pengajian, bahkan sambil pengajian pun kita mendengarkan. Kita kan punya dua telinga dan satu mulut. Artinya apa? Kita harus lebih banyak mendengar daripada kita berbicara, sehingga kekuatan berbuat kita lebih kuat daripada kita sekedar menilai dan berkata-kata. Itu kaidah dan maknanya. Kami duduk bareng di Karangmumus, di pasar, di tempat lainnya. Sebenarnya apa sih yang mereka inginkan? Mereka juga tidak mau kalau banjir. Hidupnya susah, rumahnya kebanjiran, ekonomi tidak jalan, mencari nafkah terputus. Mereka mau, tetapi dengarkan dong suara mereka. Mereka kepingin apa? Mereka punya apa keinginannya? Nah, kita sinergikan, ada aturan dan ada kemauan. Kalau disinergikan, ini jadi kekuatan dan luar biasa. Masyarakat Samarinda luar biasa. Bukan hanya ramah dan sabar, tapi mereka juga punya gagasan. Jangan kita pikir bahwa kita saja punya gagasan. Masyarakat itu luar biasa, gagasannya banyak. Apalagi di sini ada tokoh-tokoh luar biasa yang menjadi peserta seminar pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya beri apresiasi, terima kasih pada Kaltim Pos, Bang Awan. Kami selalu
pikir positive thinking, pemimpin yang lalu punya prestasi, kekurangannya kita tindak lanjuti, dan kita perlu bersinergi membentuk tim yang kuat menangani masalah kita bersama. Sekali lagi, semangatkan Samarinda Bangkit untuk menuju Samarinda lebih baik, nyaman di Samarinda, nyaman buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.